Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Melati dengan NIM 2410242007. Di sini saya akan menuntaskan tugas terakhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan Bapak dosen pengampu Aprima Dedi. Di sini saya akan berpidato mengenai Hari Pahlawan. Pada tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Tanggal ini bukan hanya hari biasa atau hari libur di kalender kita, namun tanggal 10 November adalah momen bersejarah yang mengingatkan kita terhadap pertempuran heroik di Surabaya pada tahun 1945, di mana rakyat Indonesia yang gagah beraninya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Ribuan nyawa gugur, darah bertumpah demi sebuah mimpi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan kembali makna kepahlawanan dan mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mengabdikan hidupnya untuk bangsa ini. Oke, siapa itu pahlawan? Menurut KBBI, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah dan berani. Kata pahlawan sendiri berasal dari kata Sangsekerta, yaitu phala yang berarti hasil atau buah. Artinya, pahlawan adalah seseorang yang perbuatannya menghasilkan manfaat dan buah kebaikan bagi kepentingan orang banyak. Dalam perspektif Islam, pahlawan adalah orang yang berjuang dalam menegakkan kebenaran dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan secara nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga Indonesia yang berjuang melawan atau menghasilkan proses dalam karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Seseorang pahlawan memiliki nilai-nilai luhur yang patut kita teladani. Yang pertama itu ada rela berkorban. Pahlawan rela berkorban apa saja yang dimilikinya. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum. Dia lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kebutuhan pribadinya. Yang ketiga, pantang menyerah. Pahlawan tidak mudah menyerah terhadap situasi dan kondisi apapun. Nah, berapa sih jumlah pahlawan nasional di Indonesia? Pada tahun 2024, Indonesia memiliki 206 pahlawan nasional yang terdiri dari 190 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Para pahlawan ini berasal dari seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dan dari Aceh hingga Papua. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah pahlawan nasional terbanyak, yaitu 32 orang, disusul oleh Jawa Timur dengan 27 orang, dan Yogyakarta dengan 23 orang, bahkan Sumatera Barat sendiri memiliki 15 pahlawan nasional. Gelar nasional pertama kali diberikan pada tanggal 30 Agustus 1959 kepada seseorang politikus dan penulis bernama Abdul Muiz yang meninggal sebulan sebelumnya. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia terus memberikan gelar kepada tokoh-tokoh yang berjasa atas tanda jasa dan kehormatannya. Nah, siapa sih pahlawan yang masih hidup? Tidak ada. Nah, siapa sih pahlawan yang masih hidup? Pertanyaan ini sering sekali kita dengar. Jawabannya itu tidak ada, karena berdasarkan peraturan dalam Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, gelar pahlawan nasional hanya diberikan kepada mereka yang telah meninggal dunia. Gelar pahlawan nasional diberikan setelah seseorang wafat ketika seluruh riwayat hidupnya sudah dapat dinilai secara objektif dan menyeluruh. Kapan
kapan seseorang dapat ditetapkan sebagai pahlawan? Nah, penetapan gelar pahlawan nasional dilakukan melalui proses yang panjang dan ketat, dimulai dari usulan masyarakat di tingkat kabupaten atau kota, kemudian bupati atau wali kota, diteruskan ke gubernur provinsi, lalu ke Kementerian Sosial, dan akhirnya diputuskan oleh presiden melalui Dewan Gelar. Pemerintah biasanya mengumumkan dan menganugerahkan gelar pahlawan nasional setiap tanggal 10 November, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Tidak mudah menjadi pahlawan. Beberapa syarat yang harus kita miliki, yaitu pertama, harus menjadi warga Indonesia yang sudah meninggal, telah memimpin perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau bidang lain yang mempertahankan atau mengisi kemerdekaan. Yang ketiga, memiliki semangat dan juang yang tangguh. Yang keempat, pengabdian atau perjuangannya hampir seumur hidup. Yang kelima, telah menghasilkan gagasan yang besar. Yang keenam, berakhlak dan bermoral yang tinggi. Dan yang ketujuh, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Oke, sekian pidato Hari Pahlawan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan. Baru 3 menit coy, 10 menit apaan yang dibaca ini? Hadirin yang saya hormati, tahukah kalian berapa jumlah pahlawan Indonesia pada tahun malu banget dari jumlah. Nah, siapa sih pahlawan yang masih hidup? Tidak ada. Beberapa syarat yang harus kita miliki, yaitu pertama, harus menjadi warga Indonesia yang sudah meninggal. Kemudian anjay. Oke, sekian pidato Hari Pahlawan dari saya. Kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan. Baru 3 menit coy, 10 menit apaan yang dibaca ini? Hadirin yang saya hormati, tahukah kalian berapa jumlah pahlawan Indonesia pada tahun malu banget dari jumlah. Nah, siapa sih pahlawan yang masih hidup? Tidak ada. Beberapa syarat yang harus kita miliki, yaitu pertama, harus menjadi warga Indonesia yang sudah meninggal.